Mas Dwi Wajib atau mesti pun boten kula niku. Masalah nami itu jarang, tapi nami Togar itu tak putih mawon Mas Togar kula langsung niku. Nanti ya bapak-bapak itu sadari kula matur kula matur niki badhe matur kami panjenengan babagan ungel-ungel utawi musik utawi klasik musik menika nggih sangat napa nggih wonten bergodo menika nggih pasti ada, dan musik menika nggih bermacam-macam warnanya. Yang jelas dalam bergodo itu kita ada tiga apa nggih? Bergodo itu ada 3 warna. Pertama itu kan ada yang klasik, kontemporer, sama kreasi. Kalau klasik itu jelas ya pasti sudah paham semua bahwa kalau klasik itu musik itu ya seperti yang ada di keraton. Itu jelas nanti itu adalah di klasik. Itu klasik itu di situ kita ada langsung penamaan, ada tambur, suling, trompet, bendi, ada kecel, ada ketipung godok. Langsung nanti di situ bisa ada tambahan dari namanya pui-pui, tapi saya tidak tahu di sini. Itu untuk yang klasik. Yang kedua itu adalah kontemporer. Kontemporer yaitu alat musik yang digunakan untuk bergodo, yaitu digunakan untuk alat yang lebih modern. Kalau saat ini lebih cenderung ke klasik band. Contoh ada sekolah wau sampun dikatakan Romo Joko Wau di mereka betul senar namanya. Lalu menawi kontemporer itu karena sangat wonten ingkang dipun agem wonten paguyuban bergodo rakyat. Bergodo rakyat menika karena sangat ingkang betul senar, gitu. Mangke enten tom, enten trio, enten bass, drum, enten bendi, lan enten betul simbal. Jarang menawi kang kontemporer menggunakan kecel atau kecel. Niku jarang sangat. Itu yang kedua nih, terus yang kedua adalah yang pertama klasik, kontemporer, yang ketiga adalah yang kreasi. Kreasi itu apa? Itu menggabungkan antara klasik dan kontemporer, yaitu dengan alat musik yang modern seperti senar, bass drum dan sebagainya itu terus ditambahi dengan unen-unen. Itu bisa dengan trompet, bisa dengan suling, bisa dengan apa menika pui-pui. Itu berkenaan dengan alat musik. Yang jelas saya di sini tidak akan memperkenalkan lebih lanjut alat musik ini. Semua pun paham alat musik ini apa wae gitu. Kan bahkan yang menjadi acuan pertama dalam bergodo itu bendi itu hanya 2. Hanya 2. Ketika jangan sudah membuat bergodo itu dengan 3 warna atau 4, itu sudah keluar dari yang namanya bergodo itu sendiri. Itu juga sudah ditentukan dalam juknis dan juklat festival yang ada di Kabupaten Sleman. Kalau untuk iringan musik itu kemarin sudah sudah diketok palu bahwasanya kalau di Sleman itu menggunakan alat musik dengan alat musik klasik. Untuk urutannya klasik, akan tetapi untuk warnanya monggo bisa pakai senar, bisa pakai dodok, bisa pakai kom, bisa bass drum, bisa. Yang penting tidak memakai alat-alat dari marching band. Contoh itu kemarin trio itu ketika dalam festival itu kemarin juga sempat disinggung. Trio itu lebih cenderung ke marching band. Dia tahu nggak trio? Sing telur dung itu lebih cenderung ke marching band. Terus kemarin dalam ketika technical meeting itu juga ditentukan. Nah, alat musik itu berguna tidak, bisa menjadi penyeimbang tidak dalam satu paguyuban bergodo itu. Terus kemarin ditentukan kalau mau pakai trio monggo, tetapi ini ya tetapi
jenengan semua yang di sini pakai trio boten, kemarin ditanyakan ini boten Mas, berarti rasa bawa trio coret dalam apa niku teknikal ketik kemarin. Tetapi kalau mau menggunakan bass, simbal, senar, suling dan sebagainya itu bisa. Nah ini berkaitan dengan alat musik ya. Yang saya bawa di sini ada satu. Ini adalah kolaborasi. Kolaborasi alat musik dari klasik dan kontemporer. Nah, saya bawa sini saja. Ingkang sampun dipunjajal kalau Joko wau menika nggih namanya endor. Endor menika nek carane njenengan ditali senar gitu. Nah, menika carane pun nek cakep pripun menika dipun tandhaken wonten mriki. Lan menika ini namanya tambur. Tambur menika termasuk alat musik yang klasik yang sering digunakan di keraton. Tetapi kita menjadi bergoto rakyat itu juga tidak harus pakai sekolah ini. Pakai senar tidak masalah, tidak apa-apa. Itu gitu. Jadi jangan harus pakai tambur. Kalau jangan mau pakai tambur, gitu monggo. Kan tapi tambur ini juga pertama gini. Ini ketika nanti jangan pakai di waktu musim hujan, jelas ini tidak bisa. Karena ini kan menggunakan dari kulit. Kalau ini kena air, pasti bolong. Jadi ketika jenengan yang mempunyai apa niku tambur, kita ini misal di kali ada yang tambur, wah nek udan kok aku wong piye ana job tapi kok udan piye jenengan gunake senar. Ini monggo mau jenengan pakai ini, pakai senar silakan. Karena kalau ini nggih hargane kira awis. Niki hargane ya di angka sekitar berapa Mas? Ya kurang lebih 2 jutaan lebih. Itu kurang lebih. Kalau 2 juta untuk senar bass sudah dapat. Senar kemarin hanya di angka 500 sampai 600. Itu udah 2. Bass itu 1.200.000, 1.400.000. Monggo itu nanti bisa dengan gunakan di apa niku bapak-bapak jenengan kalau perlu. Ini yang namanya tambur. Tambur nanti di sini juga ada setik. Kalau setik monggo dengan bisa menggunakan setik yang berabel itu juga bisa. Tapi kalau yang tambur biasanya kita menggunakan setik yaitu dengan yang lebih besar. Dan ini menggunakan kayu juga yang agak berat. Jadi beda kayak yang senar ini. Kalau senar itu menggunakan biasa kayu putih, gitu. Sengon. Kalau ini nanti kita pakainya pakai kayu sawu. Ini sawu. Di sini adalah pengenalan dulu atau musik yang ada tambur. Terus di sini ada ini slow rap. Nah, monggo. Kalau slow rap menikah kan kalau di bergodo menikah tidak ada outputnya atau tidak ada tombol, gitu. Kalau dengan pakai tombol itu sudah masuk dalam marching band. Dan ini penggunaannya pun ketika dengan apa itu punya trompet, kalau tidak punya ini tidak bisa berbunyi. Dan ini namanya modis. Ini ukurannya juga macam-macam nih. Ada yang 7C, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Tapi kebanyakan dari konco-konco itu yang dari berfoto itu menggunakan yang 7C. Itu lebih mudah digunakan. Sedangkan untuk iramanya itu trompet itu menggunakan bibir. Menggunakan bibir. Jadi itu semakin kecil itu nada itu cuma ada 2. Ada 3, dia Mas Iwan gitu. Ada 3. Ini juga ada dari Mas Iwan. Nanti tak suruh maju juga. Ini adalah porsi dari tempat prajuritan dari Keraton Kayu Jakarta. Ini adalah Mas Iwan yang lebih paham tentang alat-alat musik yang ada di keraton khususnya. Itu gitu. Jadi jangan ini saja tumbas trompet. Ini harus dengan modisnya dan harus juga belajar lebih. Karena ini nadanya itu hanya pakai bibir. Nanti kita praktekkan. Nanti dia pengenalan dulu. Terus yang 2, 3. Nah, ayo Mas Dewangi ini ke Mas. Nah, ini 3 kita ada kejar.
Gak ada kecer. Kalau yang klasik itu pasti pakai kecer, tapi kalau untuk kontemporer biasanya pakai simbal. Di sini pakai simbal semua nih, banyak yang pakai simbal. Tapi monggo kalau dengan mau kombinasi pakai simbal, pakai kecer itu juga dalam berbagai riwayat dipersilahkan. Atau ini kecer nanti untuk tempo juga. Ini gunakan pena, hanya trek ikuti irama yang ada di jalan di kaki kanan kirinya. Ini gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada bendi. Bendi itu cuma ada 2 jadi bukan 3. Nah, terus monggo jenengan sing bendi telu maneh di apa niku dikurangi setunggal. Karena bendi itu hanya ada 2. Di sini ada bendi pung itu yang kecil sama jir itu yang besar. Jadi seperti yang dikatakan sama Romo Joko mau, bahwasanya kalau kita menjadi bergodo, kita bergodo prajurit itu bendi jir itu bareng sama kaki kanan. Jadi jenengan pertama ini tetap kaki kanan. Nek jenengan itu bendi sing cilik kaki kanan berarti jenengan pun salah. Ini nanti bisa dipraktekkan juga untuk bendi ada 2. Terus di sini ada suling dulu. Nah, ini ada suling. Suling kita ada 2 macam. Suling yang memudahkan dengan untuk belajar dan untuk nyuling, yaitu dengan suling dengan kombinasi dengan sempritan. Itu penggunaannya lebih simpel dan lebih mudah. Ketika jenengan tiup sudah berbunyi, tinggal nanti jenengan untuk notasinya. Sedangkan kunci yang notasi yang ada di bergodo, khususnya yang di klasik, itu beda dengan notasi nasional. Di sini ada notasinya. Nanti di situ juga ada belum di materi itu. Kalau tidak ada nanti kita kasih. Itu untuk notasi-notasi itu mungkin sudah ada yang punya dipakai. Notasi do re mi fa sol la si do itu ada di sini. Terus yang kedua yaitu yang bolong. Bolong ini seperti ini, jadi lebih sulit. Jenengan ketika belajar sulit itu mau belajar ini belum nanti dasi 4 punya kliko lapak iso. Jenengan harus bisa umat dulu, pusing dulu, baru bisa nyembul. Karena ini harus lepaskan. Harus lepaskan. Ini lebih simpel. Nih, kalau mau belajar intens nanti kita ada tim juga dari teman-teman tim kepelatihan. Nanti kita bisa belajar bareng. Itu gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada tom. Nah, kalau di klasik ini lebih cenderung ke ketipung dodok. Tapi kalau ketipung dodok itu kan bahannya juga dari kayu dan dari kulit. Nah, ini untuk yang dari kocok-kocok BNS itu juga karena itu kan mahal, gitu. Kita bisa buat seperti ini. Ini juga sama dengan ketipung dodok. Ini yang kecil dan itu yang besar. Hanya bahannya ini dari ikan dan dari apa nih besi, besi. Triplek kita bisa pesan juga. Kemarin harganya berapa nih Pak Joko? Ini sekitar hampir sama dengan sekarang. Jadi kita langsung aja mawon di praktek untuk alat musik di sini ada nggak kocok-kocok yang suka pegang alat musik? Atau kalau enten betul? Ada. Oke, nanti kita praktek bareng-bareng ini. Mas Iwan saya dari dengan Mas Wawan beri Mas. Nah, ini suhunya. Saya nanti menerangkan Mas Iwannya yang memberi praktek karena dalam ngelulul itu beda-beda. Ada kuncinya kalau tidak dibaca Mas. Jadi juga tidak asal-asal. Itu ada pam, flam, ada pam, flam, sama ada ropel. Nah, nanti bisa
Ini untuk tabur. Ayo sing trompet monggo maju monggo. Nah, ini cara makainya. Nah, ini di sini ada yang untuk senar. Jadi kalau senar biasanya masih kencang ini ditaruh di atas. Terus kalau ini dimasukkan di sini. Nah, dimasukkan itu tinggal nanti langsung diselep. Nah, itu sudah kencang. Jadi nanti jenengan ketika membawa senar atau tambur posisinya seperti ini, tidak di depan. Ada motor gawe terdepan atau itu jenisnya nanti marching band. Jadi kita bisa seperti ini. Tapi kalau berfoto rakyat mau seperti ini, ya ngomong-ngomong ini misalnya iso. Tapi sebisa dengan kan nggak tahu paham. Oh tak gawe ini. Terus ini adalah setik monggo. Ini penggunaan setik juga. Setik untuk yang tangan kiri penggunaannya setik itu dicepit di antara jempol dan gigi. Terus dipegang sini itu penggunaan untuk buat mentul-mentul ya Mas ini. Terus yang kanan, nah ini penggunaannya seperti itu. Jadi kalau dengan mau nyemer atau nabur itu bukan nopo kabeh Pak, tetapi hanya dengan pukul. Oke, untuk notasi yang tambur itu ada 3. Coba kita dari pam. Nah, pam itu hanya 1 ketukan. Pam itu cuma 1 gitu, pam. Nah, terus yang kedua ada flam. Nah, flam itu 2 ketukan, tetapi jadi 1. Jadi ini cara negosikan jack, break, nah berbarengan. Nah, pam, flam, terus ada ropel. Nah, itu adalah ropel dan itu bisa digunakan untuk jenengan ketika dalam ungel-ungel atau musik bergodok. Coba Mas, pam flam 5 kali nanti langsung ropel. Gitu deh, ya. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Lanjut J. Terus lanjut kita ke trompet. Nah, tukang trompet ini dulu kabeh ya. Lagi ada acara sebenarnya, tapi ini sama saja Mas Wan ini multi talenta, semuanya bisa. Jadi dengan musik itu harus bisa semuanya. Trompet bisa, suling bisa, apa bisa. Bapak coba Mas untuk trompetnya. Tinggal ketika jenengan mengkolaborasikan antara nada 1, 2, 3 itu bisa digunakan. Coba Mas jenengan satu gending itu. Nah, itu salah satu contohnya. Namanya itu notasinya betul bibir. Makanya kalau dengan ajeng badan, ajeng ngajari pun gampil. Makanya ada kocok-kocok Mas, aku diajari ajeng ten putih ini kok tengguriannya silakan panggil, ya silakan. Karena kamu gak sih melatih bareng-bareng. Itu trompet sudah suling, sekarang di suling aja yang ini gimana sih? Yang ini. Oke, kita ada suling. Nah, suling itu kita ada 6 lubang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama yang untuk tiupnya. Sedangkan notasi suling itu berbeda dengan notasi nasional. Untuk notasi suling yang bergoto, monggo pasti
Jadi untuk do itu, nah itu do bisa di situ do. Nah itu do re mi. Lapas itu sudah kira apa? Nah, jadi setiap penyuling itu kadang ceklane diri-diri. Nah, sing jelas ini ketika dengan mau belajar nanti kita kasih notasi. Betul nggih? Notasi untuk suling seperti do re mi fa sol la yang ada sini gitu. Jadi do re mi fa sol la do. Sini tidak ada. Do itu sama dengan yang jelas kalau suling apa ini di bawah ini selalu ditutup. Tapi kalau dengan bentuk rakyat, kalau mau pakai notasi yang nasional monggo, tetapi mesti kalah dengan alat musik yang lain. Ini suling. Terus untuk bende, monggo Mas tekan bende, Mas Sigit. Mas Sigit untuk bendenya, Mas Yusuf, yuk diwangi. Kita bende dalam bentuk itu ada 3 versi atau 3 macam. Ya. Monggo, yang pertama bende 21, okay. 21 kenobo. Ini bareng. Ya. Oh itu bende sing model landin. Yang pertama yang agak kalah. Bareng. Ya. Yang kedua, bende yang modal landil sing Banten. Nah, oke. 1, 2, yang ketiga 4, 1. Go. Gimana? Yo. Nah, itu macam-macam bende. Dan kalau ini sama dodol itu bisa dikolaborasikan. Aja dengan bentuknya seperti apa bisa. Yang penting nanti untuk irama itu lebih lebih matching ya. Monggo di sing mau belajar untuk alat musik yang boleh nunggu alat musik monggo. Pak sinten sing nyimpen gede nyampe kecil monggo Pak langsung mriki mawon gampil nek sing penting jenengan nyampe napa Pak nawan apa purun siap ajeng napa liyane suling tambur bisa ada yang suling ada yang gede Pak monggo bende satu lagi masih jangan apa nyampe napa jenengan ayo beri go kita langsung praktek kawan monggo kan juga kita langsung praktek karena kalau dalam alat musik kita sampai praktek monggo ayo nyampe apa ada yang kecil monggo kecil cari dulu pena kecil gini kecil 1, 2, 3 ini bass drumnya yang ngebas itu ada betul yang ngebas monggo aja ngebas sing deputi sinten nah ini bisa oke sekarang dari kita ambil bende dulu Pak Yusuf Mas diajari bende ini kita nanti buat bende sing penak sing berapa
21 sing kalem. Lebih Mas. 21 sing kalem. Berdirinya dulu. Go.
Monggo, mungkin dari konco-konco yang dari Kapanewon tempel khususnya pilih dengan mau belajar apa itu ngelungan atau musik bisa nanti menghubungi dari tim kepelatihan yang ada di BNS. Nanti kita akan intens, kita akan ngajari, nonton nggih? Dan so kalau untuk belajar bareng, terus jangan terus mikirin wah ini bayar gitu, boten sak mikir apa niku. Nggih, sing penting kalau dengan niat belajar, oke monggo nanti kita bareng-bareng akan ke paguyuban jenengan. Lajeng nanti kita akan belajar lebih intens. Itu nggih Pak nggih. Untuk alat musik nggih pun apa niku? Untuk saat ini di korsing atau alat musik. Untuk alat musik ada pertanyaan betul ini. Mungkin nanti kalau setelah ini juga ada penambahan informasi. Monggo ada betul bagian alat musik? Tidak ada sih. Nah, menawi tidak ada, saya di sini akan kalau untuk alat musik sudah, kita akan lebih cenderung ke administrasi paguyuban jenengan. Untuk paguyuban jenengan sudah ada yang punya ini belum? Semuanya sudah punya ini belum? Sudah diperbarui. Ada yang sudah, ada yang belum. Nik itu untuk sekarang itu diwajibkan ketika kita membuat paguyuban. Paguyuban apapun harus ber-NIK. NIK itu jangka waktu hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun nanti itu kita memperbarui. Kalau jenengan nanti di dinas belum yang punya nik, belum ada yang punya nik. Nanti kita ada formnya untuk nik baru sama perbarui beda. Kalau untuk NIK yang awal dengan belum punya buat nik itu nanti kita ada form sendiri. Nanti jenengan harus minta tanda tangan ke KUA, Kapanewon juga, dan nanti dari pengurus ketua sekretaris itu sudah ada ADHP-nya juga. Di situ kita sudah ada. Itu formnya itu juga dari dinas. Jadi semua paguyuban yang mau membuat nik itu diseragamkan, jadi tidak asal membuat nik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk NIK untuk memperbarui itu cuma simpel. Ketika jenengan mau manggon wis teh, jenengan tinggal ke dinas membawa nik yang asli, sama jenengan membawa fotokopi KTP ketua dan sekretaris, nomor yang bisa dihubungi langsung Dewan Dinas, paling enggak 1 hari sudah selesai. Itu untuk yang memperbarui itu gitu. Nanti monggo itu NIK dengan dikoreksi oleh dipakai wis napa niku masih berlaku atau tidak. Kalau masih berlaku monggo itu dimanfaatkan. Sekarang tanya lagi, jenengan ketika sudah mempunyai ini apa yang jenengan dapatkan? Sudah ada yang mendapatkan pendanaan pembinaan kelembagaan? Sudah belum? Belum. Yang sudah kacau. Nah, baru 1. Berarti ini aneh jenengan gawe TikTok nggih. Pengajuan di mana? Itu untuk kegiatan apa? Maksudnya gini. NIK itu kita manfaatnya ada 3. Pertama kita bisa mengakses dana yaitu pembinaan kelembagaan. Pembinaan kelembagaan itu semacam hanya sanksian seperti ini. Kita nanti untuk dapat anggaran sekitar 6-7 juta. Itu banyak bergabung sehingga itu setelah gawe ini langsung kejoki. Berkaitan dengan apa? Anggota ini sebenarnya rapat biasa, nanti ada narasumber, ada dinas, cuman seperti ini persis. Nanti anggarannya bisa dibuat untuk membuat membeli alat musik dan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk kegiatan
Kegiatan contoh dengan ada kegiatan bisa dengan mati, bisa nyagra, itu dengan menggunakan NIK bergodoni jenengan. Bergodoni jenengan itu nanti bisa mengakses anggaran kurang lebih kalau tahun ini 21 juta potong pajak hanya satu kali kegiatan. Per tahun jenengan bisa mengajukan. Yang penting, ini yang menjadi masih menjadi catatan dari pengurus dan dari dinas, yaitu yang di bawah desa mandiri budaya. Tempel itu sudah ada mandiri budaya belum? Belum sih. Selagi belum, dengan jalur terus. Kalau mandiri budaya itu kita sudah tidak dikasih kegiatan, tapi kalau untuk pembinaan itu bisa. Kalau pembinaan satu kali Pak Juli, pembinaan lembaga itu satu kali toh. Tapi untuk kegiatan bisa jejak terus. Terus yang ketiga, dana hibah. Dana hibah itu dengan bisa meminta, kalau sekarang itu dari dinas kebudayaan itu hanya memberikan alat musik, sedangkan untuk seragam itu belum di ACC. Hanya alat musik yang bisa diberikan itu pun harus antri, dan kita orang-orang ini. Jadi yang menentukan di sini dinas. Terus monggo untuk NIK itu nanti bisa dimanfaatkan. Kalau masih nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa tanya di pengurus, bisa di saya atau di Pak Juli, Pak Yusuf, bisa nanti di forum. Sama nanti mohon maaf nanti dari teman-teman yang ada di sini dari kocok-kocok itu nanti untuk nomor HP kita masukkan di grup itu dibagi di grup Bergoto Rakyat Sembada. Itu ya, yang belum masuk nanti kita masukkan, yang sudah masuk nanti tidak kita masukkan. Itu J. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan administrasi dan apapun berkaitan dengan Bergoto? Kalau tidak ada, akan saya cukupkan. Sampai di bawah, Bapak Ibu, gini, mantan pun kepada Bapak Stay pun, hari ini kita sudah bertemu, sudah bertatap muka dalam acara Bergoto pembinaan kelembagaan Bergoto Sekapanewon Tempel, yang harapannya semoga Bergoto yang ada di Kapanewon Tempel tadi bisa nyamji dengan Pakiban Bergoto Rakyat Sembada, yaitu Bergoto yang menaungi semua paguyuban yang ada di Kabupaten Sleman khususnya. Dan nanti kita di situ akan banyak sekali informasi-informasi yang akan kita sampaikan berkaitan dengan Bergoto. Apapun itu nanti kita sampaikan. Oke, mohon itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.